Kenapa kemudian uang di dalam bahasa Arab itu kok dinamakan dinar? Nah, kita kan banyak tidak tahu dinar. Padahal ternyata ada maknanya. Kenapa uang itu di dalam bahasa Arab dinamakan dinar? Karena diambil dari dua kata, dinun wa narun. Dinun itu artinya adalah agama, narun itu artinya neraka. Artinya siapapun yang mengambil uang itu dengan cara yang benar, berarti dia terjaga agamanya. Tapi barang siapa yang dia mengambil dunia dengan cara yang salah, maka dia mendapatkan narun. Narun itu apa? Neraka. Masya Allah. Maka sama, kita juga harus paham, kenapa panggung kita kok dinamakan dengan dunia. Syekh Shaleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, salah satu ulama besar, itu kemudian menjelaskan kepada kita, kenapa kok dunia itu dinamakan dunia. Maka kemudian ada 3 akar kata kenapa panggung kita dinamakan dunia oleh Allah. Yang pertama yaitu adalah dani, yaitu sesuatu yang sifatnya rendah. Jadi kalau kita melihat bahwasanya panggung ketika kita tinggal setelah kita dilahirkan dari rahim, maka tempat kita ini rendah. Tempat kita ini rendah dibandingkan dengan surga. Makanya surga selalu diberikan sifat oleh Allah dengan kata aliyah, fi jannatin aliyah. Aliyah itu artinya apa? Tinggi. Makanya ketika Allah memberikan hukuman kepada Nabi Adam, Allah memberikan kata sifat atau kata keterangan. Kami turunkan, dan turun itu tidak bisa dipahami kecuali dari atas ke bawah. Makanya secara makna dia diambil dari kata dani, dan dani itu sesuatu yang sifatnya rendah. Jadi sesuatu yang sifatnya rendah itu adalah dunia. Makanya ketika kita meninggal dalam riwayat Barra' bin Azib, orang itu ketika meninggal dunia dicabut ruhnya. Kemudian yang mencabut siapa? Malaikat maut. Siapa yang membawa ruh? Kalau dia orang yang beriman, malaikatur rahmah. Malaikat maut sudah nyingkir. Kemudian dibawa menembus langit yang ke-7. Dibawa ke atas langit ke-7. Kalau dia adalah orang yang beriman. Kalau tidak beriman, yang membawanya malaikatul adzab. Tetapi dalam keterangan hadisnya, dalam Barra' bin Azib, Rasulullah mengatakan dinaikkan oleh Allah. Berarti apa? Dari tempat dunia yang rendah ke atas surga atau ke arasy-Nya Allah. Makanya secara geografis kenapa kok dinamakan dunia? Karena dia rendah, betul. Makanya berbagai macam keindahan itu tidak pernah maksimal di dunia. Kenapa? Rendah, Pak. Makanya kenapa kalau kita bahagia itu cuma sebentar. Orang sering ngomong bahagia kok semu ya. Nah itu karena kamu masih di tempat yang rendah. Sebagaimana kalau kita tinggal di apartemen lantai yang ke-1, ya di depan kita yaitu tok. Coba kalau kita tinggal di lantai ke-27, semuanya kelihatan, sungai kelihatan, pohon kelihatan. Makanya jangan pernah mengharapkan kebahagiaan puncak. Kenapa? Tempatnya aja rendah. Itu dari satu akar kata. Selesai? Belum. Yang kedua, para pakar bahasa sebagaimana dinukil oleh Syekh Shaleh Al-Munajjid, kenapa kok dinamakan dunia? Yang kedua, dinamakan ini dunia, yaitu adalah liqasiratiha, yaitu karena pendeknya. Yaitu kemudian pendek waktunya. Makanya kemudian kita mendapati dunia itu kan pendek kan. Kelihatannya baru kemarin kita ini tamat SD. Ternyata hari ini anak kita sudah ngomong sama kita, "Mah, mau kuliah, Mah." Padahal kita baru saja kemarin reuni SD. Kok semuanya anak saya sudah mau SMA ya? Sebagaimana bapak-bapak ini reuni SMP, padahal sudah 60 tahun kan ini kemudian sekolahnya. Cepat banget ya. Makanya antik-antik semuanya kan. Makanya kemudian cepat banget. Kenapa kok terasa cepat dunia itu? Ya terasa cepat dunia itu ya kemudian karena memang waktunya pendek. Cepat dicepatkan oleh Allah. Makanya satu hari berbanding 50.000 tahun di waktu di akhirat. Makanya sangat pendek. Makanya sampai-sampai di dalam salah satu surat Allah, yaitu di dalam surat Al-Ahqaf, Allah kemudian menyebutkan orang-orang ketika berada di dalam neraka, mereka mengatakan apa? Lam yalbazu illa sa'atam min naharim balagh. Loh ya Allah, kami dulu di dunia itu cuma dari waktu pagi menjelang duha. Padahal waktu yang paling cepat itu apa? Pagi menjelang duha. Cepat banget. Kita bangun, mandi, sarapan, kemudian pergi. Tahu-tahu sudah jam 9. Tahu-tahu sudah jam 10. Cepat. Beda dengan malam kan. Kalau malam terasa panjang. Makanya para pujangga sering berkata apa? Malam terasa panjang. Tapi tidak ada kan ngomong pagi terasa panjang, tidak ada. Karena memang waktu yang paling terasa cepat itu waktu pagi. Dan Allah memberikan sifat kata dunia itu apa? Asyiyatan au duhaha. Asyiyah itu waktu menjelang duha. Dari habis subuh itu namanya asyiyah. Sampai kemudian duha.
Dan itu Allah kemudian katakan apa? Yaitu saking pendeknya waktu ketika kita di dunia. Terlebih lagi ketika di akhir zaman, kita akan mendapati 1 tahun kayak 1 bulan, 1 bulan kayak 1 pekan, 1 pekan kayak 1 hari, 1 hari kayak 1 jam. Baru kemarin deh kita kemudian Ramadan. Kita sudah di Jumadil Akhir. Bentar lagi Rajab, Syaban, Ramadan. Kenapa kok demikian cepatnya Ustaz? Ya karena memang begitu. Sebagaimana namanya diberikan oleh Allah. Dinamakan panggung kamu itu panggung dunia. Karena kamu harus paham. Panggung kamu namanya dunia karena pendeknya waktu yang Allah putarkan ketika kamu berada di dunia itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, para pakar bahasa lalu mengambil kata dana'ah. Dana'ah itu apa? Dana'ah itu sesuatu yang sifatnya rendah, tapi hina. Sesuatu yang sifatnya hina. Itu namanya dana'atun. Kenapa dunia itu dinamakan dana'atun? Karena sesungguhnya dia sifatnya hina. Makanya kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati tong sampah bersama dengan teman-temannya. Teman-temannya kemudian menutup hidung. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata, 5. Kenapa kamu tutupi hidung kamu? Hadhihi dunyakum allati tahrusuna 'alaiha. Ini loh dunia yang dulu kalian cari-cari dan uber-uber itu ini. Sembari beliau menunjuk kepada tong sampah atau tumpukan sampah yang dilewati oleh beliau bersama teman-temannya. Makanya Masya Allah, diambil dari akar kata itu akhirnya kita paham. Ternyata dunia itu secara waktu dia singkat. Secara geografi dia rendah. Secara hakikat dia hina. Makanya Masya Allah kalau kita kemudian hidup di atas muka bumi ini, ya harusnya kita menganggap dunia itu ya sebagaimana ketika kita di bandara. Tidak pernah kemudian kita yang namanya di bandara pengen tinggal di bandara, tidak pingin lah. Ya, walaupun kemudian di bandara Singapura kamar mandinya lebih baik daripada kamar saya tidak pengen tinggal di bandara Singapura. Saya pengennya ke Bekasi, kota nan indahnya insya Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya itu cuma bandara. Ada nggak orang yang di bandara kemudian terlalu asyik, kemudian karena ada wifi gratis, ada AC, kemudian ayo itu sudah dipanggil, enggak saya tinggal di sini, enggak ada. Orang yang beriman itu menganggap dunia itu ya sebagaimana dia di bandara, hanya tempat transit sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena hakikatnya dia itu pendek, hakikatnya dia rendah, dan hakikatnya dia itu adalah hina dibandingkan dengan surga yang menanti bagi orang yang menepati janjinya dengan Allah. Nah, disitulah yang menjadikan akhirnya kita paham dunia itu tempat kita meninggal, bukan tempat untuk tinggal. Makanya jangan kemudian terlalu betah, supaya kemudian kita mampu melanjutkan perjalanan berikutnya, perjalanan menuju kepada kampung akhirat kita. Tempat kembalinya kita yaitu adalah di akhirat bersama dengan para nabi dan para rasul bagi orang yang menepati janjinya dengan Allah. Nah, kita ini harus kembali loh. Kenapa? Karena kampung asal kita itu adalah surga. Makanya orang yang berhasil balik ke surga, dialah orang yang mengetahui jalan pulang. Tapi siapapun manusia yang tidak bisa balik ke surga, berarti pada dasarnya dia tersesat dan tidak mengetahui jalan pulangnya kembali. Kenapa? Hakikat manusia itu asalnya dari surga. Sekarang yang kedua, yaitu adalah sifatnya dunia itu kayak apa? Setelah kita ngerti bahwasanya dunia itu diambil dari akar kata yang semacam itu, yang kedua yang kita harus paham, dunia itu sifat yang ditawarkan kepada kita itu apa? Maka kemudian sifat dari dunia itu adalah sifatnya kita menjalani hukuman. Makanya kemudian di kehidupan dunia itu banyak sekali ujian. Karena apa? Karena gitulah sifatnya dunia. Makanya kalau ada orang yang bahagia tidak pernah maksimal dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena ini tempat hukuman ketika Nabi Adam diturunkan ketika makan buah yang diharamkan oleh Allah. Makanya kalau ada orang sering bertanya, Ustadz kenapa ya saya sering nangis padahal saya sudah sering ngaji? Jawabannya simpel, karena kamu masih di dunia. Kenapa ya saya sering sedih ya padahal saya sudah mendekat kepada Allah, saya sudah tinggalkan itu yang tidak boleh sudah saya kurangin itu. Tapi kenapa kok masih bersedih, masih kecewa? Semua jawaban dari pertanyaan kenapa kamu kecewa, kenapa kamu meneteskan air mata, kenapa kamu kemudian berkalang dalam kesedihan, jawabannya cuma satu, karena ana dan antum masih di dunia. Makanya kita harus paham dunia itu sebagaimana angin, dan angin itu tidak bertiup sesuai dengan kehendak kita. Tetapi angin dalam kehidupan alam semesta ini yang menetapkan Allah. Tapi kita maaf loh, kita ini cuma budak.
Dan Buddha itu bukan mengikuti apa yang dia mau. Buddha itu ngikutin apa yang dimau oleh majikannya. Dan Rob yang menguasai kita itu siapa? Allah. Makanya kenapa dunia itu penuh dengan kesedihan? Karena dunia itu ada 4 perkara yang nggak disukai oleh diri kita. Di dunia itu ada rasa sakit, itu yang pertama. Di dunia itu ada kesulitan, itu yang kedua. Di dunia itu ada kesulitan, ada perpisahan, itu di dunia. Dan yang keempat, di dunia itu kemudian ada perpisahan. Ada perpisahan, ada rasa sakit, ada kesulitan. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Itulah dunia. Supaya ketika kita memahami bahwasanya dunia itu harus diseberangi dengan kesabaran, supaya kita tidak kaget gitu loh. Kalau tiba-tiba salah satu episode kehidupan kita kok nggak sesuai dengan harapan kita, itu maklumi. Karena apa? Karena memang dunia itu Allah menitipkan rasa sabar. Makanya sampai Nu'man bin Bashir itu berkata, innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'idullahu bisabr. Makanya sampai Nu'man bin Bashir itu ngomong, nanti yang tersisa kalau kamu hidup itu cuma 2. Bala itu ujian, fitan itu fitnah-fitnah yang tidak pernah berhenti. Fa'idullahu bisabr, maka persiapkanlah dirimu untuk senantiasa bersabar. Dan semakin kita beriman, semakin kita ngikutin syariat, semakin kita akan terasa ujiannya. Kenapa? Dulunya kita anggap boleh-boleh saja, kemudian kita sudah mulai menganggap, loh ternyata ini tidak boleh toh. Ya, makanya kemudian perkara-perkara yang dulunya kita pandang boleh, tapi setelah kita beriman, dan semakin kita beriman, ternyata baru kita tahu yang dulunya boleh, ternyata tidak boleh. Makanya kemudian sampai-sampai Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena asalnya tidak boleh, karena asalnya boleh, akhirnya tidak boleh ketika kita paham ilmunya. Ya, makanya orang yang beriman semakin dia beriman, maka semakin dia beriman, semakin besar ujiannya. Kenapa sih orang yang beriman itu kok banyak diuji, Ustadz? Bukankah mereka itu harusnya bahagia? Loh enggak. Orang yang beriman itu semakin banyak diuji. Kenapa ujian bertubi-tubi datang kepada orang yang beriman? Supaya dia tidak betah di dunia dan supaya dia merindukan kampung akhiratnya. Nah kalau kita tidak pernah diuji Pak, terlalu betah kita di dunia dan lupa kehidupan kita nanti di akhirat. Ya, makanya Masya Allah, perhatikan kisahnya Nabi. Nabi aja merasakan berbagai macam penderitaan ketika beliau hidup di dunia. Padahal siapa yang paling berhak untuk hidup bahagia di atas muka bumi ini? Rasul. Tapi sakitnya saja dijadikan 2 kali sakitnya kita. Saya akan menyampaikan. Nabi itu sakitnya 2 kali sakitnya kita. Makanya beliau itu pernah tersentuh itu kulitnya ketika demam. Kemudian sahabat yang menyontoh itu kemudian kaget. Kemudian berkata, ya Allah ya Rasul, tinggi banget ini humanya, tinggi banget ini demamnya. Kemudian Nabi menjawab, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Duh, saya ini kalau sakit 2 kali sakitnya kalian. Jadi kalau kita sakit 37 derajat panas, kalikan 2, itulah sakit yang dirasakan oleh Nabi. Bahkan sakaratul maut yang dirasakan oleh Nabi, sakaratul mautnya Nabi 2 kali sakaratul mautnya kita. Makanya sampai Nabi ketika sakaratul maut itu minta apa? Minta itu tembikar itu yang kemudian kemudian tempat air. Kemudian Nabi itu meminta air itu dimasukkan tangannya ke tempat air itu, kemudian diusapkan wajahnya. Dimasukkan lagi ke tempat air itu, diusapkan lagi wajahnya. Sambari Nabi berkata apa? Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya pintu yang bernama sakarat. Kenapa kok kayak gitu? Karena masih di dunia. Makanya kita lihat kayak Ibunda Maryam. Bapak tahu dan Ibu ngerti, Ibunda Maryam salah satu wanita yang dicintai oleh Allah. Rahimnya saja dipilih oleh Allah ketika Allah menitipkan Isa di dalam rahimnya Bunda Maryam. Wanita ini Pak, saking dicintai oleh Allah, Imam Ibnu Katsir itu berkata, Ibunda Maryam itu siklus bulanan seumur hidupnya hanya 3 kali tok. Tapi apakah kemudian Ibunda Maryam hidupnya gampang? Enggak, susah. Beliau kemudian dituduh sebagai wanita pezina, di mana beliau tidak mampu menjelaskan bahwasanya perutnya ketika hamil ini adalah titipan Allah.
Mana bisa menjelaskan. Orang sekarang aja mungkin juga susah kok memahaminya. Apalagi zaman itu sebelum Masehi. Makanya sampai kalau kita ngelihat detik-detik ketika Ibunda Maryam itu kemudian terusir dari rumahnya, itu kisahnya menyedihkan. Terusir dalam keadaan Ibunda Maryam itu nangis, saking tidak kuatnya beliau jalan, kemudian beliau bersandar ke pohon kurma. Sampai Ibunda Maryam aja mengatakan apa? Allah menyampaikan fa'aja'ahal makhatu ila jitin nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasaman mansiya. Dalam surat Maryam 23 sampai Ibunda Maryam dia bersandar ke pohon kurma, dia kemudian ngomong, ya Allah, buat saya ini dimatikan saja supaya saya itu dilupakan orang dan tidak dihiraukan orang. Itu siapa? Ibunda Maryam. Padahal beliau ini wanita penduduk surga, bersama dengan Asyah, bersama dengan Khadijah, dan bersama dengan Fatimah, dan bersama dengan Ibunda Aisyah. Nah di situ saya ambilkan dua penggalan itu untuk gambarin kepada kita. Itulah kehidupan dunia. Makanya kalau kita pengen mengharapkan puncak bahagianya di dunia itu tidak mungkin. Pasti Allah memberikan ujian. Makanya di dalam sunnah itu tidak ada istilah rumput tetangga lebih hijau, itu tidak ada dalam sunnah. Kok tidak ada Ustaz? Loh, pasti ada kesulitannya. Cuma beda-beda casingnya itu saja. Ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan anak, ada yang anaknya dan istrinya biasa-biasa aja diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji pekerjaannya biasa-biasa aja, dia diuji dengan orang tuanya. Terus semacam itu. Kenapa? Maka pada dasarnya itulah bagian dari fitrahnya kehidupan. Fitrah kehidupan ada kesulitan, ada kesedihan, kemudian ada perpisahan, ada rasa sakit. Mau kamu beriman atau tidak beriman, pasti pernah mencicipi 4 perkara itu. Mau kafir atau tidak kafir, pasti merasakan itu. Orang kafir merasakan perpisahan? Yo iya. Orang kafir merasakan sakit? Iya. Apakah mentang-mentang kafir tidak kemudian sakit? Enggak. Apakah kafir tidak merasakan kesedihan? Kata siapa? Banyak orang kafir yang stres. Apakah orang kafir tidak merasakan kesulitan? Banyak. Sebagaimana kita pun sama. Kenapa? Itulah fitrahnya hidup. Ya, kalau kita orang yang beriman ngerti itu, akhirnya paham, oh, ya berarti jangan terlalu nyaman. Makanya kalau kemudian kita mintalah kepada Allah tempat tinggal nanti di surga. Supaya kemudian apa? Merasakan bahwasanya ini hanyalah bagian dari ujian dan kita akan merasakan nikmatnya kapan? Ketika kita nanti meninggal dunia. Ketika beriman sama Allah. Jadi orang yang beriman kenapa kok diuji terus Ustaz? Supaya nikmat ketika meninggal dunia itu. Dia istirahat dari perjalanan berat yang dia tempuh ketika hidup. Apa yang diteriakkan orang yang beriman ketika baru saja dia meninggal dunia? Baru dikafani, baru disolati, baru di atas dinaikkan ke keranda. Dinaikkan ke atas pundak. Maka kemudian Nabi mengatakan, idza wudi'atil janazatu ala anakir rijal. Nah, lihat. Rasulullah mengatakan itu jenazah itu kalau baru dinaikkan ke kerandanya, baru diangkat di atas pundak-pundaknya orang ketika mau dibawa ke liang lahat, dia akan berkata, Qaddimuni. Buat cepet jalannya, jangan terlalu lalet. Makanya orang yang kemudian ngangkat jenazah itu disarankan apa? Tidak terlalu lambat, tapi jangan lari juga. Tapi jangan kemudian berhenti, kelamaan dia. Tapi kemudian agak cepat, tapi nggak boleh lari, tapi nggak boleh lambat. Kenapa? Kalau dia orang yang beriman, dia akan mengatakan, Qaddimuni, cepat dong. Saya pengen ketemu liang lahat. Padahal itu kuburan. Itu kuburan, Pak. Padahal kita beriman ketika masih hidup aja datang ke kuburan malam-malam aja. Mikir-mikir kita. Ini dia sendirian ketika mati. Tapi kenapa kok bisa mengatakan Qaddimuni? Orang yang paling takut sama Allah ketika dia hidup menjadi orang yang paling tenang ketika mati. Dan orang yang paling banyak nangis ketika merasakan iman ketika dia hidup akan menjadi orang yang paling banyak senyum ketika dia meninggal dunia. Itu janji dari Allah. Itulah dunia. Jadi kita harus paham. Nanti kalau tiba-tiba istri kita ngomong, kenapa ya kita gini? Ngomong, karena kamu masih di dunia. Kapan air mata saya akan hilang Ustaz? Yo nanti ketika kamu sudah di surga. Kapan kesedihan saya akan musnah, sirna dan tidak bersisa? Nanti. Orang mukmin itu orang yang kemudian menikmati proses, bukan generasi instan orang mukmin itu. Nanti, tidak sekarang. Makanya kalau hidup sekarang kita sudah mulai merubah kompas kehidupan kita, mulai kita arahkan kepada akhirat. Tidak gampang loh. Tapi kita harus paham, kita nggak kemudian bukan generasi instan yang maunya itu sekarang. Memang prosesnya itu berat. Kenapa?
proses itu dari dulu itu berat. Makanya apa? Nanti balasannya di akhirat. Makanya disitulah kita paham, sifatnya dunia itu apa? Penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan perpisahan, dan penuh dengan yang namanya rasa sakit. Itulah dunia.